Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan laharatul ma'azzami wal makarami agung para sahabanom Sayyidi Syekh sahibul wafatajil arifin radallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, masih berkenaan dengan kalam para sahabat sebelumnya, fal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijabi an hujubin nafsi an mir'atil qalbi bi tasfiyatiha fayara fiha jamal al-kanz al-makhfi fi sirri lubbil qalbi. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, dasar-dasar ma'rifat yang dijelaskan sebelumnya semoga bisa memudahkan kita untuk memahami kalam pangersa Abah Anom ini. Fal ma'rifatu innama tahsulu bi kashfil hijabi an hujubin nafsi. Bahwasanya ma'rifat itu, ma'rifat yang sesungguhnya, ma'rifatullah itu bisa diperoleh dengan cara membuka hijab-hijab diri an mir'atil qalbi, dari cermin hati, bitasfiyatiha, yaitu dengan cara membersihkannya. Bapak Ibu, kalau kita tidak praktek, kalau kita tidak amaliyah, kalau kita tidak mengalami, tidak akan mudah bagi kita untuk memahami kalam pengersa Abah Anom ini. Pun juga bila kita belum memiliki pengertian khusus mengenai ma'rifat ini, sebagaimana yang dasar-dasarnya telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa ma'rifat itu hanya mengetahui, hanya menyadari, sebagaimana terjemahan dalam bahasa Inggris, maka ini juga tidak akan mudah bagi kita untuk memahami kalam pengersa Abah Anom ini. Kenapa demikian? Karena cara pembersihan untuk mendapatkan ma'rifat yang sesungguhnya itu, tasfiyahnya itu, bukan dengan cara pembersihan yang biasa, tapi dengan cara pembersihan yang tidak biasa, cara pembersihan yang sangat khusus. Karena pembersihan itu kan ada dua ya. Yang pertama cara umum, yang kedua cara khusus. Badan kotor, kita mandi. Lantai kotor, kita sapu-sapu. Kalau sakit ke dokter. Kalau kita berhadas, hadasnya hadas kecil, kita berwudu. Kalau hadas besar, kita mandi wajib. Nah, ini cara umum di dalam membersihkan diri kita. Semua kita melakukannya. Tetapi ada cara kedua, cara khusus. Agak aneh proses pembersihannya. Bersih-bersih, pakai debu, tayamum. Nah, ini cara khusus. Kan aneh ya Bapak Ibu. Bersih-bersih kok pakai debu, pakai tanah. Aneh. Nah, ini kan kadang-kadang dipakai sama anak-anak kos ya. Habis olahraga, kaosnya bau, berkeringat. Habis olahraga sih ya. Lalu digantung saja. Kadang terbiarkan tergantung selama seminggu, selama sebulan. Kadang ya terkena debu, terkena macam-macam cuaca. Maka nanti kaos itu ternyata bersih dengan sendirinya, enak dipakainya. Loh, kok bisa? Hanya digantung kok bisa bersih? Nah, ini cara pembersihan khusus. Contoh lain, misalnya kita punya selembar dokumen penting sekali, ijazah, surat-surat rumah. Tanpa sengaja kertas dokumen penting itu dijadikan alat pembungkus daging. Lebih-lebih lagi dagingnya itu bercampur kotoran tanah. Wah, kotor sekali kertas dokumen itu ya, dokumen penting. Bagaimana cara membersihkannya? Ya nggak usah digosok-gosok, nggak usah disikat, nggak usah direndam pakai rinso. Ini cara umum tadi. Rusak kalau kita pakai cara umum membersihkannya. Kita pakai cara khusus, kita simpan di satu tempat yang aman. Lalu biarkan kertas dokumen itu terkena debu, terkena cahaya siang, terkena dinginnya malam, terkena macam-macam cuaca. Maka nanti lama-kelamaan, sebulan, 2 bulan kemudian, kertas dokumen penting itu terbersihkan dengan sendirinya. Nah, ini cara khusus, cara yang ajaib. Cara pembersihan khusus inilah yang merupakan dasar bagi pembersihan batin ma'rifat kita. Pembersihan batin untuk ma'rifat yang sesungguhnya. Baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-alimu yunakkishu wal-arifu yusaqqir. Seorang alim, seorang intelek, seorang ilmuwan itu mengukir, sedangkan seorang arif, knawar, seorang pengetahui itu membersihkan. Jadi prakteknya itu ya kita hanya arif. Al-arifu yusaqqir, hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari dengan penuh,
hanya dengan menguatkan perhatian dalam kalam pangarsa Abah Nom itu ya, maka al-arifu yusaqil, maka kotoran-kotoran batin itu akan terbersihkan dengan sendirinya. Hijab-hijab batin itu akan tersingkap dengan sendirinya. Jadi cara tasfiyah, cara bersih-bersih batin untuk ma'rifat, ya hanya ma'rifat, hanya arif. Kan ada ma'rifatun nafsi, ada ma'rifatullah. Jadi tasfiyah itu ma'rifatun nafsi. Kita membersihkan dengan batin ma'rifat kita, hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya menguatkan perhatian, hanya menyadari dengan penuh. Al-arifu yusaqil. Maka dengan cara seperti inilah kotoran-kotoran batin terbersihkan dengan sendirinya. Hijab-hijab batin tersingkap dengan sendirinya. Maka kemudian dengan bersihnya batin, dengan terbersihkannya semua kotoran batin, tersingkapnya semua hijab-hijab batin, dengan cara ma'rifatun nafsi ini barulah akan diperoleh ma'rifat yang sesungguhnya, atau dalam istilah sufistiknya itu ma'rifatullah. Nah ini ma'rifat yang sesungguhnya. Jadi ma'rifatun nafsi, kita hanya arif, hanya menyadari, hanya mengetahui. Jadi caranya itu ya hanya arif, hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya memperhatikan dengan kuat. Nah ini cara kerja batin arif, ma'rifatun nafsi itu. Apakah ketika kita sedang sholat, sedang zikir jahar, sedang duduk diam tawajuh yang lama, sedang khotaman, sedang manakiban, sedang di tempat kerja, sedang di kamar mandi, sedang di ruang diskusi, dalam kondisi apapun, dalam kegiatan apapun, kita bisa menerapkan cara khusus ini untuk membersihkan kotoran-kotoran batin, untuk menyingkap hijab-hijab batin kita. Jadi kita hanya perlu mengerti, perlu paham cara kerja batin ma'rifat itu Bapak Ibu sekalian. Atau zikir jahar misalnya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini kan dalam tarekat sufi alat untuk ma'rifatullah. Semakin teguh ingatan atau kesadaran batin kita pada la ilaha illallah itu, berarti makin kuat batin ma'rifat kita. Jadi la ilaha illallah itu alat ma'rifatullah, juga alat untuk ma'rifatun nafs. Kita membersihkan hijab-hijab itu dengan batin arif kita. Ketika kita mengucapkan la, kita tahu, kita sadar. Ketika mengucapkan ilaha, kita tahu, kita sadar. Ketika kita mengucapkan illallah, kita pun tahu, kita sadar. Nanti kepala ditarik dari bawah pusat ke otak di kepala, mengiringi zikir la ilaha illallah. Mengenai latifah akhfa, latifah nafas dan qalam, kita pun tahu, kita sadar. Ketika kepala turun ke dada sebelah kanan mengenai latifah ruhi dan khofi, kita pun tahu, kita sadar. Lalu ketika kepala menyerong dari dada kanan ke dada kiri mengenai latifah akhfasir dan qalbi, kita pun tetap tahu, kita tetap sadar. Batin tetap arif. Nah ini merupakan latihan untuk menguatkan batin ma'rifat kita. Guru Agung Pangarsa Abah Nom di dalam kuliah beliau menjelaskan, akhirnya kudu memperhatikan lain sakadar zikir, nundutan kajen, pikiran ngalir ngidul kajen. Moal hasil, moal. Akhirnya harus memperhatikan, harus menguatkan perhatian, harus menguatkan batin arif kita, kesadaran batin kita. Bukan asal zikir, ngantuk dibiarkan, pikiran kemana-mana dibiarkan. Kata beliau, moal hasil, tidak akan hasil. Artinya apa? Batin ma'rifat tidak akan terbangkitkan, perhatian kita tidak akan kuat apabila tidak menguatkan energi memperhatikan ketika kita mengamalkan zikir itu. Jadi kunci ma'rifat itu dalam kalam beliau tadi memperhatikan, perhatian yang kuat, atau dalam istilah lainnya kesadaran yang kuat, ma'rifat yang teguh. Ini kuncinya. Batin arif yang teguh, hanya mengetahui, hanya menyadari, hanya memperhatikan, tidak ada aktivitas intelektual, tidak ada berpikir, menganalisis, menilai. Nah ini kuncinya. Jadi bukan asal zikir, bukan yang penting zikir, yang penting membaca. Ya kalau kita masih seperti anak-anak inabah ya tidak ada masalah. Karena kesadaran mereka sangat lemah, karena sangat diganggu oleh sampah batin yang dominan dan besar. Batin sangat goplah, tidak akan mampu menyadari, belajar kesadaran. Kenapa demikian? Karena tujuan zikir yang sesungguhnya itu adalah untuk membangkitkan energi perhatian kita, membangkitkan energi kesadaran kita, energi ma'rifat kita, agar di dalam kehidupan kita sehari-hari kita memiliki kesadaran yang penuh, atau dalam istilah Pangarsa, hudurul qalbi ma'allah, kesadaran kekinian hati bersama Allah.
Artinya kesadaran kekinian kita penuh di saat ini. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mampu menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita pikirkan di saat sekarang ini. Jika asik berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba hijab batin, kotoran batin berkeluaran, mengganggu kesadaran zikir jahar. Jadi kesadaran zikir jahar terganggu, maka terhadap hijab atau kotoran batin pengganggu itu, al-arifu yasakir, kita cukup ketahui, cukup kita sadari, cukup arif, cukup kuatkan perhatian kita pada memori sampah batin itu. Maka lama-kelamaan sampah batin yang muncul itu, kotoran batin atau hijab batin yang muncul itu lenyap dan terbersihkan dengan sendirinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita introspeksi diri ke dalam. Bagaimana cara berzikir jahar kita selama ini? Apakah zikir jahar kita asal zikir, kata Abah tadi ya, nundutan kajen, pikiran ngalir ngidul kajen, tidak bersama perhatian, tidak bersama kesadaran zikir jaharnya. Bila seperti ini zikir jahar yang kita lakukan, tentulah batin makrifat kita belum benar-benar bertenaga. Ini artinya batin intelektual kita masih kuat, batin spiritual kita masih sangat lemah. Karena kita jarang berlatih untuk menguatkan perhatian dan kesadaran zikir. Bahkan kadang kita zikir jahar 165 berjamaah di masjid. Itu kadang sejak awal mengucapkan la hingga illallah di ujung 165. Itu kadang ironisnya satu pun kita tidak ingat, kita tidak sadar telah mengucapkan la ilaha illallah itu sebanyak 165 kali. Tetapi anehnya suara zikir tetangga di sebelahnya malahan kedengaran. Suaranya sendiri yang dia ucapkan dengan lidahnya sendiri sangat dekat dengan telinganya malahan tidak kedengaran. Kan aneh banget. Betapa sebetulnya kesadaran batin kita itu masih sangat lemah, sehingga kita tidak mampu menyadari ucapan zikir yang kita ucapkan dengan lidah kita yang sangat dekat dengan telinga kita. Belum lagi pergerakan kepala dari bawah pusat hingga ke kepala di otak, lalu ke sebelah kanan, lalu ke sebelah kiri mengenai 7 titik latifah. Nah ini kadang-kadang kita tidak memperhatikan itu. Asal zikir saja, asal gerak saja atas bawah, tidak seperti yang dituntunkan oleh beliau. Ya kalau kita orang-orang yang stres berat, depresi berat, seperti anak-anak inaba, orang-orang yang masih menyimpan sampah-sampah trauma di batin bawah sadarnya, wajar kalau mereka tidak mampu menyadari zikir jahar. Mereka mau berzikir, walaupun asal zikir, ini juga sudah sangat bersyukur kita. Mereka mau berzikir saja, asal gerak kepalanya, ya udah syukur banget. Karena memang memori negatif di batin bawah sadarnya masih sangat besar, sangat goplah, tidak akan mampu menyadari zikir jahat. Makanya itulah mereka dimasukkan ke inabah. Ya bagi mereka asal zikir, asal gerak kepalanya, asal menari badannya, ya tidak apa-apa. Namun Bapak Ibu, bagi kita yang sudah bertahun-tahun berzikir jahat, apalagi kita sudah pernah mengalami ledakan tangisan katarsis di awal-awal belajar zikir, apakah masih seperti itu cara kita mengamalkan zikir jahar? Kita tidak belajar untuk menguatkan perhatian, kata beliau tadi ya, Pak Sabah. Kita tidak berlatihan untuk menguatkan batin arif kita, kesadaran batin kita, awareness kita, mindfulness kita, nundutan kajen, pikiran ngalar ngidul kajen. Yang penting kita asal zikir, asal gerak kepala, tidak mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang diucapkan oleh lidah kita. Kita tidak belajar menyadari pergerakan kepala yang bergerak lembut mengenai titik-titik latifah. Kan pergerakan kepala dalam zikir jahar ini kan sudah ada ketentuan khusus dalam kalam-kalam pengusaha Abah Anom ya Bapak Ibu. Kalau seperti itulah cara kita berzikir, nundutan kajen, pikiran ngalir ngidul kajen, bagaimana kita bisa memahami ma'rifat bila dalam prakteknya saja kita tidak benar-benar melatih batin ma'rifat kita, batin yang hanya mengetahui, hanya menyadari. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai sekarang mari kita belajar ma'rifat, mari kita belajar menguatkan batin ma'rifat kita. Ketika zikir jahar, kita belajar menyadari zikir jahar, kita tahu, kita hudur di keinginan kita sadar apa yang kita ucapkan, kita sadar apa yang kita gerakkan dari kepala kita. Nanti ada sampah muncul, nah ini pengganggu zikir jahar. Coba kita
kuatkan perhatian kita pada sampah-sampah batin yang muncul itu. Al-arifu yusaqqir, sehingga kita mampu melenyapkan sampah-sampah batin itu. Nah, ini adalah untuk menguatkan batin ma'rifat kita. Sehingga dengan teguhnya kesadaran, semakin kuatnya perhatian, batin semakin hudur di kekinian. Artinya energi ma'rifat itu benar-benar bertenaga di dalam latihan-latihan kita itu. Maka perolehan kita inilah yang nanti akan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mampu menyadari apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dan apapun yang kita pikirkan. Maka dengan kuatnya kesadaran batin ma'rifat kita itu, otomatis kehidupan kita akan menjadi bahagia, zahir dan batin. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Hadratul Mu'azzam yang mukarram Guru Agung Pangarsa Banom Sayyidi Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.